Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus sahabat saya yang sudah cukup lama sekali, mulai muda dulu. Tapi beliau mudanya lebih awal dibanding dengan saya. Prof Imam, saya masih punya pegangan begini, Prof Imam. Orang baik itu bukan karena kebaikannya, tetapi karena aibnya masih ditutup oleh Allah. Itu. Para pembina yang ada di yayasan yang mengelola tazkiyah ini, para dewan pengawas, para dewan pengurus, pimpinan sekolah, Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, para guru, dan Bapak Ibu dari Kemenak maupun dari Dikbud, para wali, santri, wali murid, dan hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Saya nanti insya Allah ingin berbagi sedikit, yaitu menyiapkan generasi bermasa depan. Ya, nanti akan kita sharing lah gitu. Tapi sebelum kami berbagi, izinkan, meskipun sudah sama-sama tahu, saya sekarang setelah pensiun Pak Imam, itu saya kembali ke ITS. Dan ternyata ibu-ibu dan bapak sekalian, orang bisa kembali itu luar biasa bersyukurnya. Karena, mohon maaf, sahabat-sahabat kami ada yang tidak bisa kembali. Harus transit dulu di mana begitu, baru kembali. Harus transit dulu di mana baru kembali. Dan kami alhamdulillah setelah selesai, ini karunia Allah yang luar biasa, kami bisa kembali di ITS dan diterima di ITS dengan baik, dan akhirnya dipercaya sebagai ketua majelis wali amanah. Karena mau jadi wali tidak bisa, ya wali amanah sajalah begitu. Sekaligus juga saya diserai sama Pak Khairul Tanjung untuk ikut besarin Bank Mega Syariah. Karena ini saya kira satu-satunya bank yang keuntungannya tidak dipakai oleh pemilik. Pemiliknya tidak pernah ngambil. Pemiliknya tidak pernah ngambil. Keuntungannya dipakai apa? Keuntungannya dipakai untuk besarkan dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Keagamaan bimakna Islam. Dari situlah kami punya tanggung jawab moral untuk mempromosikan, mengajak kawan-kawan, ayo bareng-bareng dengan cara ini. Caranya banyak, ini salah satu cara saja. Ini bukan promosi, tapi ini perkenalan gitu. Baik, diputarkan dulu. Ada lagu yang saya senang sekali lagu ini. Ya, senang sekali. Mudah-mudahan lancar. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي
صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتجدد حزني فبكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتان. فقال له الصبي: أكيف ترضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأطعمه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان. فقال له الصبيان: كنت واقفا بيننا الآن تبكي، وما يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعا، وكنت عاريا فكسيت، وكنت بغير آب فأصبح رسول الله يا أبي، وعائشة أمي، وفاطمة أختي، وعلي عمي، والحسن والحسين إخواتي. فقال له الصبيان: يا ليت آباءنا ماتوا في أحدى الغزوات،
مع رسول Umat itu Syukran. seperti lagu tadi itu. Umat Islam sekarang ini seperti lagu tadi itu. Yaitu diibaratkan ada anak kecil yang tidak punya pakaian, yang lapar, haus, tertunduk, menangis. Kalau saya pinjam bahasanya Pak Imam, kehilangan rasa. Karena apa? Karena ayahnya telah meninggal, ikut berperang bersama Rasulullah. Ibunya menikah lagi. Pada saat dia lunglai itulah didatangi oleh seseorang yang dia tidak tahu kalau yang datang itu Rasulullah. Didatangin, ditanya, kenapa kamu kok kayak begitu? Padahal kawan-kawanmu yang lain itu pada sedang bermain gembira begitu. Akhirnya diajak ke rumah Rasul. Dia menjawab, ayah saya sudah meninggal dan seterusnya ini. Akhirnya Rasul memberikan solusi. Rasul memberikan solusi. Gelem gak kone aku iki dadi pengganti ayahmu? Gelem gak Siti Aisyah itu sebagai pengganti ibu? Gelem gak Siti Fatimah itu sebagai saudaramu? Hasan dan Husain sebagai Sayyidina Ali sebagai. Akhirnya anak itu tentu semuanya. Setelah diberi pakaian, makanan dan seterusnya, anak itu kembali bermain-main dengan anak yang tadinya dia tidak bisa bermain, sehingga kawan-kawannya itu pada ngumun coro Jawa ini begitu. Heran, kon saiki kok malah seneng dan seterusnya begini. Sopo sing gak seneng? Rasulullah tadi ayahku, Siti Aisyah jadi ibuku, dan saya sudah dikasih pakaian dan minuman. Umat itu seperti itu. Dan insya Allah tazkiyah itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Intinya itu. Kehausan ilmu, kehausan batin, hilangnya rasa malu, hilangnya rasa sungkan yang disimbolkan dengan tidak berpakaian tadi itu dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh tazkiyah. Silahkan masuk ke tazkiyah, geret, gandengan, dorongan, ajak ke tazkiyah. Di tazkiyah itulah dikasih pakaian, dikasih makan, ada orang tuanya, ada ibunya, ada saudara-saudaranya, dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, baik atas nama pribadi maupun atas nama siapapun saya tidak tahu, ya, kami ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siapapun yang punya jasa berdirinya tazkiyah, dan kepada siapapun yang ikut mengembangkan tazkiyah, dan kepada siapapun yang terus mengembangkan tazkiyah, dan kepada siapapun yang mencintai tazkiyah. Karena memang ini sekilas tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan top ke sekolah ini. Kesimpulan saya itu aja, top, TUP. Itu. TUP-nya bukan karena Cambridge. Bukan karena lulus 100%. Itu iya. Tetapi TUP-nya itu bagi kami, bagi saya, izinkan memberikan satu short statement itu. TUP-nya adalah anak-anak tazkiyah memiliki masa depan atau bermasa depan. Karena kalau kita mendidik anak terus gak duwe masa depan, arep lha opo? Arep lha opo? Sama dengan panjenengan dodolan barang, ternyata sing didol itu expired semua, arep diapake? Wis kedaluwarsa kabeh. Nah, ini tidak.
pendidikan yang panjenengan kelola di sini itu pendidikan yang bukan menghasilkan expired generation, tetapi menghasilkan anak-anak yang insya Allah semuanya akan memiliki masa depan. Itu intinya di situ. Oleh karena itu terus, Mas, ya. Ini selamat tadi sudah saya sampaikan ya atas inisiatif kemuliaannya. Ya. Mulya yang panjenengan lakukan, bukan sekedar baik, bukan. Derajatnya mulya lebih tinggi dari baik. Bukan sekedar benar, mulya ini. Jadi sudah melalui fase benar, baik, itu sudah selesai semua. Makanya tingkatnya makomnya itu makom mahmudan, makom mulya. Makom mahmudan itu kan setelah melewati sholat wajib, sholat macam-macam, baru sholat tahajud, maka jadilah makom mahmudan, makam yang terpuji, makom yang mulia. Begitu. Sehingga kalau orang lain masih bergelut urusan pendidikan yang benar, yang kayak apa dan seterusnya, panjenengan bisa lewat. Wis mari panjenengan. Wis lulus. Panjenengan sudah memasuki makom di atasnya lagi sudah. Urusan benar selesai, saya sudah selesai. Itu. Tapi sudah mencari di makom mahmudah tadi itu. Terus lagi, enggak, ini kembali. Ibu-ibu enggak kembali lagi ke sebelumnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, izinkan kami berbagi sedikit. Salah satu kata kunci sukses atau modal sukses yang paling mahal itu kemampuan kita mengintegrasikan 3 dimensi waktu. Urip iki janjane ya telu iku. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Oh, iki gak iso gawe iki soalnya bukan layar ini. Ini makanya gak metu-metu. Sampai gawe sampai apa jenenge kursor, ya. Masa lalu, kenapa kita harus tahu tentang masa lalu? Salah satu di antara pentingnya masa lalu itu untuk memperpendek learning curve. Supaya gak bolak-balik wis rumbian itu salah diulangi maneh, salah diulangi maneh dan seterusnya. Karena tidak mau belajar masa lalu. Tazkiyah ini belajar masa lalu. Masa lalu yang dilakukan oleh pengelola-pengelola pendidikan yang lain, panjenengan pelajari, oh iki gak oleh, oh iki oleh, dan seterusnya. Dan sekaligus juga memperpendek learning curve. Yang tadinya kalau mulai dari awal, mikir awal sendiri, itu butuh 1 tahun, iki enggak, saulan mari. Ya. Tetapi masa lalu itu enggak cukup. Kalau kita itu hanya mengandalkan masa lalu, membanggakan masa lalu, itu akan terkena penyakit nostalgia. Padahal uripe saiki. Ya apa sampean kabare saiki? Enggak, bapakku mben top. Orang pangkat. Orang-orang mulia lah. Sugih. Semua orang kagum dengan bapak saya. Duduk sampean saiki lho ki apa? Kok sampean saiki apa cerita bapak sampean iki apa ceritane? Itu berarti tidak realistis. Boleh ayah kita kayak begitu dan seterusnya. Bahkan sampai mohon maaf, kalau seandainya ayah kita itu bukan orang yang top, bukan orang, enggak apa-apa juga. Tapi yang penting sekarang kayak apa kita itu. Maka itu masa kini, tetapi masa kini saja juga tidak boleh. Karena apa? Karena masa kini itu akan menjadi masa lalu. Yang sekarang kita kerjakan itu nanti pada suatu saat akan menjadi masa lalu. Oleh karena itu, pada saat masa kini ini, sekarang ini, kita harus menyiapkan masa depan. Karena masa depan itu akan menjadi masa kini. Begitu, itu rentetan logika berpikirnya begitu. Dari situ pula lah, maka kenapa kita harus mempersiapkan masa depan? Sekali lagi, karena masa depan itu akan menjadi masa kini. Dan seterusnya. Itu. Pendidikan tanpa memikirkan masa depan selesai. Kayak apa? Uripe arek-arek iki engko, dudu saiki. Sehingga kalau kita tidak bisa membaca masa depan seperti apa, ibaratnya kita minta anak-anak pergi ke Tokyo,
Tapi kita tidak tahu dituki ku ono opo. Kita sangoni duit 10 juta rupiah, dia berangkat nang Tokyo. Ini cara Jawa kan ngerti toh ya? Ada yang tidak ngerti cara Jawa? Tolong diterjemahkan sebelahnya. Ya, mungkin ada saudara saya, kawan saya Bu Lili, tidak tahu sudah bisa bahasa Jawa atau belum. Tapi rasanya sudah, karena sudah lama di ITS. Jadi di ITS itu kalau asalnya tidak bisa bahasa Jawa, masuk ITS, tidak usah kursus, hampir dipastikan bisa bahasa Jawa. Ya. Itu, ya. Terus lagi. Nah, sehingga masa kini itu pada saat sekarang ini itu harus dimaknai. Ya, paling tidak ini paling tidak. Yang pertama apa? Merawat nilai kebaikan masa lalu. Atau nilai-nilai yang kita jadikan sebagai kebaikan masa lalu. Kayak apa itu? Sekarang ini harus melihat ke sana yang masa lalu apa yang terjadi supaya kita tidak kehilangan akar. Dan yang kedua, menjawab persoalan yang kekinian. Karena hidup kita sekarang. Tetapi itu saja tidak cukup. Tapi kita sekaligus menyiapkan atau investasi untuk masa depan. Sehingga nyaman urip itu. Kalau urip itu hanya menyiapkan masa kini, hampir pasti tertate-tate. Karena besoknya lagi ribet lagi. Besoknya lagi ribet lagi. Tapi kalau sudah tahu, nyaman. Seperti yang anak tadi itu, saya kasih uang 10 juta, budalo nang Tokyo kon. 10 juta rupiah. Sampai di Tokyo, keleleran deh. Kenapa? Uang 10 juta tidak laku. Di sana pakai yen. Panjenengan gua sak gebok 10 juta, duit apa toh ibu? Duit apa itu? Wakari masta. Kamu ngerti? Ya. Begitu. Ya. Terus lagi, Mas. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, menyiapkan generasi yang memiliki masa depan itu adalah investasi yang terbaik. Jadi seperti yang ibu tadi sampaikan, bayar piro tak bayar. Tak bayar. Dulu mohon maaf saya nostalgia ini. Kalau di ITS waktu saya rektor, ada orang tua, Pak, titip anak, piro bayari, SPP ini piro, semua ini piro, taruhlah 10 juta, oke? Nanti kapan anak saya lulus? 5 tahun lagi, Pak. Kalau ada orang tua seperti itu, saya suruh bawa anaknya kembali. Gon mulai anak sampean. Perguruan tinggi itu bukan seperti tukang jahit. Nyetorkan bahan jahitan, dijahit ongkose piro, ukurane piro, engko sak minggu tadi cukup. Bukan. Pendidikan itu bukan seperti tukang jahit, tapi pendidikan itu adalah proses partisipasi semuanya. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Tidak cukup guru netok, tidak cukup fasilitas netok, tetapi penyempurna ini semua adalah keterlibatan aktif dari para orang tua. Sing duwe anak iku panjenengan kok. Sing duwe anak iku panjenengan. Sing ditakoni sesuk apik pangeran iki panjenengan dhisik. Itu. Oleh karena itu ojo sembarangan nitipno arek gak gelem bayar. Itu. Nitipno arek anake dhewe dititipno kepengin apik njaluk diskon. Iki apa ceritane? Nek iso ngekeki tambahan. Pinten Pak Kepala Sekolah tarif mriki? Taruhlah biaya gedung 50 juta kula tambahi. 75 juta. 10 juta kula tambahi 15 juta. Ojo tulisannya 10 juta terus gawe permohonan diskon. Lho. Iki sing gare repot iki. Sing duwe anak iku panjenengan, bukan Pak Kepala Sekolah, bukan pengurus, tapi panjenengan sendiri, sehingga panjenengan yang harus rela untuk plek. Dan kalau mau bayar sekolah jangan langsung dibayarkan. Ada tagihan bayar SPP, bayar ini, panjenengan siapkan taruhlah gitu. Jangan langsung dibayarkan. Ya.
Tapi tahan sejenak. Ya Allah, ini uang 5 juta. Saya mencari rezeki ini dengan penuh susah payah. Tetapi karena ini kewajiban saya sebagai orang tua, demi masa depan anak saya, meskipun ini berat ya Allah, saya lepaskan. Dan insya Allah mudah-mudahan engkau akan mengganti dengan yang lebih baik. Begitu. Jadi gak ono ceritanya ngenyang di sekolah. Ini sekolah kok larang banget toh. Ya kelem ya wis. Gitu. Nggak ada itu. Nah. Kalau tadi itu dari dimensi itu masa lalu, masa kini dan masa depan. Maka di dalam masa global secara keseluruhan, masa lalu kita itu adalah sebenarnya ya pada saat perut di kandungan, masa kini yaitu pada saat kita sekarang ini, masa depannya ya pada saat kita di akhirat. Kalau dimensinya saya perluas begitu. Di masa kini sendiri itu ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Padahal tesis besarnya itu yang untuk di akhirat nanti itu idza matal insan qata'a anhu amaluh illa min thalath itu. Sehingga apa yang ibu-ibu lakukan, bapak-bapak lakukan itu tidak lain adalah bagian dari mempersiapkan masa depan. Kepingin awak dewe itu nanti pada saat menjelang akhir-akhir hayat kita, ada anak kita yang ada di samping kita, yang membimbing kalimat Allah, Allah Ibu, Allah, Allah Ibu, Allah, Allah Ibu, la ilaha illallah, ngaji Yasin dan seterusnya, mendampingi. Itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Karena yang dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan itu, bukan macam-macam, hanya itu. Tidak bisa dikonversi dengan urusan yang lain, tidak bisa dikonversi karena yang dibutuhkan itu. Kunci terakhir itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat sebelum itu ada yang bisikin, Bu, ini waktunya sholat. Sholat ya. Saya wudhoni ya. Saya tayamumi ya. Ada yang ngajarin sholat. Dan seterusnya. Sekali lagi itu yang paling mahal. Terus lagi, ini saya ada punya 70 slide ini. Ya, 70 slide itu kira-kira 77 atau piro gitu loh. 79, ada 79 slide ini. Ya. Terus lagi, lah ini. Ini sekedar kisah. Panjenengan pirsa semualah begitu. Ini inspirasi dari Nabi Sulaiman. Memang kalau diminta contoh begitu selain Rasulullah Muhammad SAW, kon kepingin niru Nabi Sulaiman apa Nabi Ayub? Hampir semuanya kepingin koyok Nabi Sulaiman. Kau sing gelem niru Nabi Ayub. Apa kepingin melok niru Nabi Sulaiman? Bayangkan Nabi Sulaiman itu sugih pol, pangkat pol, rojo, pinter pol, ngerti bahasa binatang. Bojone wayu pol. Ya, bojone ratu. Karena tidak semua orang, kadang pangkat tapi gak sugih. Kadang pangkat sugih gak pinter. Kadang pangkat sugih pinter bojone gak ayu. Atau dan begitu. Lah ini sempurna. Yo pangkat, yo sugih, yo pinter, bojone ayu. Jadi sempurna uripe Nabi Sulaiman itu. Ya. Tetapi yang menarik dari Nabi Sulaiman ini, pada saat beliau dikaruniai kemampuan menerjemahkan komunikasi bahasa binatang, apa yang beliau sampaikan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa itu yang saya kotain merah, terus kuning, terus biru. Itu sebenarnya hakikat dari yang satu itu kekiniannya, memang kepingin betul hari ini saya ingin karuniakan kesyukuran ya Allah. An'amta alaiya wa ala walidayya, ini masa lalu.
yang telah diberikan kepada ayah ibu kami ya Allah. Karena kita bisa begini ini bukan karena kita baik, duduk. Saya merasakan begitu. Kita bisa begini ini karena doa dari wong tua mbiyen, mbah-mbah awak dhewe ndongakno supaya dzurriatnya jadi orang bagus, dan itulah dikabulkan oleh Allah menjadi panjenengan semua itu. Itu. Dan ujungnya apa? Ujungnya wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Lebokno kula ya Allah, kumpulno kula ya Allah, bareng-bareng kumpulan wong sing saleh. Jadi apa yang dibangun oleh tazkiyah itu bukan orang per orang, duduk. Terlalu kecil kalau tujuannya mencetak si A kayak apa, si B kayak apa, si C kayak apa. Itu oke, tapi itu belum cukup. Tapi yang dibangun oleh tazkiyah adalah komunitas. Kumpulan wong sing api-api. Lah di Indonesia ini masih defisit. Kumpulan wong api-api bukan gak ono. Contohnya ini kan ono. Cuman kurang akeh. Belum memasuki critical mass. Karena belum memasuki critical mass, masa kritis, sehingga kumpulan orang baik ini belum mampu menggerakkan mesin secara keseluruhan. Lah kita butuh tazkiyah baru, sehingga nanti akan membentuk critical mass. Karena kalau sudah membentuk critical mass, nanti baru mobil Indonesia itu bisa berjalan. Itu logika, hitung-hitungan fisikanya begitu. Ya. Terus lagi, ya. Terputusnya dimensi waktu itu akan menyebabkan satu, kehilangan akar sejarah. Ya. Yang kedua, tidak bermasa depan. Jadi kalau kita itu mengabaikan masa lalu, berarti kita akan terputus urusan akar sejarah kita. Yang kedua, kalau kita tidak terhubung dengan masa depan, kita akan terjebak di expired generation. Itu. Terus lagi. Ini apa kok melebu gambar ini? Ini gambar saya ini terus terang. Foto saya waktu masih muda dulu. Ya, saya tulis di situ mengenang masa-masa indah bersama mahasiswi. Jadi istri saya waktu itu masih mahasiswi. Jadi ini bukan memprovokasi. Jadi saya menikah, istri saya semester 1. Jadi tidak apa-apa. Itu dulu. Nah, kalau sekarang monggo silahkan. Terus lagi aja. Nah, saya kira ini juga kita semua sudah tahu ini. Janji Allah, makom yang terpuji itu syaratnya kan 2, iman dan ilmu. Itu sudah tahu semua. Terus lagi. Sehingga ibu-ibu dan bapak sekalian, ini saya belum masuk materi loh ini. Ini baru pengantar ini. Ini baru pengantar. Ya, baru pengantar. Saya paling senang Pak Imam mengutip punyanya Sayyidina Ali. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan hidup berbeda dengan masamu. Artinya apa? Anak-anak ini zamannya bukan sekarang ini. Zaman anak itu nanti. Jadi gak oleh guru, aku mbiyen ngene iso kok. Mosok saiki gak oleh. Iku guru ortodoks. Guru konservatif, guru konvensional. Lek, ganti lek saiki zamane lek. Wis berubah lek. Ya kan? Jadi seorang guru, kepala sekolah dan seterusnya itu sedikit banyak harus iso moco apa yang ke depan. Usum opo sih sing ngarep itu. Sehingga kalau saya mau ke Malang dari Surabaya, saya harus tahu dulu Malang itu usum opo sih. Udan. Kalau begitu saya harus bawa payung. Meskipun payung tidak bisa memberhentikan hujan. Tapi dengan payung itu kita tidak kehujanan. Kan begitu rumus falsafahnya. Kita siapkan payung. Bukan berarti engkau sampean mayungi di Malang itu terus udane mandek. Enggak, udan tetap. Tapi panjenengan tidak kehujanan. Masalah itu akan tetap ada, tetapi dengan bekal yang kita siapkan
anak-anak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi masa depan berbeda. Masa depan berbeda. Ini fatwanya Sayyidina Ali nih. Oleh karena itu apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk semata hari ini, tapi untuk ke depan kayak apa. Terus lagi. Saya ambil dari Mbah Hashim. Dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau menyampaikan begini. Semua amal ibadah, baik rohani maupun jasmani, perkataan maupun perbuatan, tidak akan dihitung kecuali disertai perilaku serta budi pekerti yang terpuji. Menghiasi amal di dunia dengan adab atau karakter yang baik menjadi tanda bahwa amal itu akan diterima kelak di akhirat. Itu, ini bukan untuk didebatkan ini, bukan untuk diskusikan. Ini saya mengkuat ini apa yang disampaikan Mbah Hashim. Terus lagi aja. Saya ambil dari Pak Khairul. Ya. Bersainglah dengan pemenang. Niscaya kalau menang jadi juara. Kalau toh kalah masih terhormat karena yang kita lawan itu pemenang. Jangan bersaing dengan yang kalah. Kalau toh menang belum tentu juara karena yang kita kalahkan orang kalah kok. Tetapi kalau yang orang kalah itu yang kita bersaing dengan dia itu kita kalah, berarti kita lebih kalah lagi. Oleh karena itu tazkiyah bukan bersaing dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Bukan. Kita cari yang terbaik di dunia ini apa? Ya, maka kita bersaing dengan di sana. Kalau toh kalah, gak apa-apa nyedai paling apik. Ya, jangan bersaing dengan sekolah yang muridnya tidak jelas, wong tuanya juga tidak jelas, kelasnya tidak jelas. Bersaing dengan itu ya mesti APIE, tapi belum tentu juara. Jadi ini filosofinya begitu. Jangan bersaing atau bersainglah dengan pemenang. Kalau menang jadi juara, kalau kalah terhormat. Jangan bersaing dengan yang kalah. Menang belum tentu juara. Itu. Terus lagi. Nih, saya juga nulis boleh lah, panjenengan nulis juga boleh. Masa kalau nulis gitu. Ya, panjenengan karang sendiri lah. Itu. Saya nulis setiap generasi memiliki tugas kesejarahan sesuai dengan zamannya. Ukirlah setiap lembar sejarah dengan prestasi. Panjenengan yang sekarang ini ya lembar sejarah sekarang ini. Jangan berharap beratus-ratus tahun akan panjenengan terus. Enggak. Pada masa bakti panjenengan, oke. Entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun, oke, itu masa bakti saya. Yang penting saya ukir dengan sejarah. Habis itu karena takdir, karena gantian, ya oke lah diteruskan oleh yang lain, Sehingga apa yang sudah panjenengan rintis nanti akan dilanjutkan lagi oleh generasi berikutnya lagi, Yang penting setiap lembar itu isinya prestasi. Sehingga buku tazkiyah itu isinya kumpulan prestasi. Gitu. Ya. Terus lagi. Saya ambil dari Pak Malcolm X. Atau nama aslinya Al-Hajj Malik Al-Sabas. Orang jarang tahu yang nama aslinya, orang yang lebih kenal dengan Malcolm X-nya. Apa dia bilang? Education is the passport to the future. Jadi untuk masa depan itu, paspornya adalah pendidikan. Ibaratnya kalau panjenengan mau keluar negeri gak ada paspor, ya lenger-lenger toh. Sampai di daerah perbatasan, oh itu Singapura, oh itu Malaysia. Begitu aja, kan ada paspor. Nah, ibaratnya di dalam kehidupan kita, masa depan itu paspornya adalah pendidikan. Dan dua pendidikan insya Allah bisa menuju ke masa depan. Ini dalilnya cukup banyak. Pakailah gitu. Terus lagi. Nah, di dalam pendidikan, ini saya ambil Pak Einstein. Pak Einstein itu ngomong apa dikuat. Nah, Pak Einstein itu ngomong apa aja dikuat. Panjenengan ngomong apa belum tentu dikuat. Saya juga begitu. Oleh karena itu saya kuat sendiri. Pak Einstein itu apa dia bilang? Imagination is more important than knowledge. Bahwa imajinasi itu lebih penting dibanding dengan pengetahuan. Kenapa? Pengetahuan itu mempelajari hal-hal yang sudah ada, sedangkan imajinasi itu menghasilkan pengetahuan. Saya selingi cerita itu supaya tidak terlalu serius. Saya insya Allah tidak sampai jam 12. Tidak sampai. Ya.
Ada kisah ini true story. Ini ada kawan saya yang Bu Lili tahu lah gitu. Dulu di jurusan teknik mesin itu hampir semuanya laki-laki. Wedok itu paling nggak sampai 5. Sehingga kehidupan di dunia mesin itu, teknik mesin itu sangat maskulin. Sisiran nggak tahu, atus kadang-kadang, deodoran nggak mesti, sehingga suasananya itu sangat maskulin. Terus saya mikir gimana caranya menundukkan kultur yang sangat maskulin itu. Akhirnya punya cara Pak Imam. Saya ambil PMDK perempuan. Kita buat jalur khusus yang khusus perempuan saja. Sehingga masuklah ada kira-kira dari 100 itu 30-40 perempuan. Masuk di situ ternyata berubah. Yang tadinya tidak sisiran. Yang tadinya tidak pernah pakai reksonan. Terus begitu sudah, sehingga anak mesin itu sudah bisa jatuh cinta. Akhirnya dia jatuh cinta karena ditolak oleh sang perempuan itu. Dia malam-malam menuangkan rasa jengkelnya itu dalam bentuk puisi, buat puisi. Besok paginya ditunjukkan pada kawannya, ini puisi yang semalaman saya buat. Apa komentar dari kawannya? Ini puisi cap apa ini? Karena memang dasarnya anak cerdas. Besoknya lagi namanya dia ganti dengan W.S. Rendra. Sampaikan ke anak yang kemarin yang komentarnya ini puisi cap apa. Begitu tunjukkan, loh dari mana kamu kok ada puisinya W.S. Rendra kok bagus sekali begitu. Ya. Setelah dijelaskan begitu dia terkagum-kagum, dia bilang gini, enggak, itu puisi saya kemarin, cuma namanya saya ganti W.S. Rendra. Baru setelah itu dia ngasih komentar, makanya di alinea 4 itu kok rasanya bukan punyanya W.S. Rendra itu. Artinya apa? Artinya W.S. Rendra punya otoritas. Punya otoritas. Anak itu belum punya otoritas. Yang dibangun tazkiyah bukan sekedar anak yang pandai, yang pinter, tetapi anak yang memiliki otoritas. Sehingga setiap kali hasil dari karya anak-anak atau keluarga besar tazkiyah itu langsung oh iya W.S. Rendra. Sampai guyonannya itu seperti profesor. Salah pun profesor jelaskan, oh ini teori baru. Kan begitu. Karena dia punya otoritas. Di kehidupan masyarakat itu otoritas penting. Kalau tidak punya otoritas, panjenengan ngomong kayak apapun gak direken. Pak Presiden ngomong apa yang mlebu koran. Panjenengan ngetokno dalil opo ae gak sing mlebokno. Karena beliau punya otoritas. Terus lagi aja. Ini masih lama ini. Ini prinsip yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. There is no elevator to success. Tidak ada ceritanya untuk sukses seperti naik lift. Diem, tinggal mijet, dek, nyampe. Ceritanya gak ono. Sehingga gak esok diceritakno. Tapi kesuksesan itu, kehidupan itu seperti kita naiki anak tangga. Yang bergerak itu panjenengan. Kita, anak-anak kita yang harus bergerak. Bukan tangganya yang bergerak. Sehingga mengajarkan anak untuk berikhtiar. Meskipun taruhlah awalnya dia nilainya 4, gak apa-apa, apik iki papat iku. Ono wong liya oleh loro. Kon nek isok papat, kon wingi sinau pirang jam? Sak jam. Tambahno sak jam kas, papat sak jam. Sak jam maneh papat maneh 8 kon. Ya. Jadi jangan sekali-kali mematikan opportunity dari sang anak. Jangan sekali-kali. Kalau ada soal 10 macam soal, tek-tek 1, 2 sampai 10. Dia esok jawab nomor 1 tok. 2 sampai 10 salah.
Jangan sekali-kali mengeluarkan kata sik goblok iki kon iki. Bapakmu sapa iki? Ibumu sapa? Korupsi ya bapakmu kok duwe anak kok nuwakali koyo ngene iki naudzubillah. Jangan. Begitu anak itu dapat 1 dari 10, kita kembangkan, alhamdulillah kon iso. Bukti nomor 1 iso. Kon mau ki opo kok ceritane kok iso iku? Nomor 1. Ulangan maneh nomor 2. Nek nomor 1 iso, nomor 2 insyaallah iso. Nomor 2 iso, insyaallah nomor 9 iso. Demikian dan seterusnya. Terus di explore itu. Karena rumusnya itu ada rumus yang bagus. Kekuatan yang kita miliki itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada potensi yang kita miliki. The real power yang kita miliki itu jauh lebih kecil dibanding dengan potensi yang kita miliki. Jadi anak yang hanya dapat 2 soal tadi itu sebenarnya potensinya bukan 2. Jauh lebih itu. Contoh yang paling gampang, kalau panjenengan lari, kemampuan lari panjenengan itu 100 meter per menit. 100 meter per menit. Bendino latihan 100 meter per menit. Tapi suatu saat panjenengan bisa lari 150 meter per menit. Dengan cara apa? Saya lepaskan anjing herder yang kecepatannya 150 meter per menit. Panjenengan hampir pasti mengeksplor seluruh kekuatan panjenengan semua untuk bisa 150 meter plus. Itu. Karena apa? Enggak kentol hilang. Begitu. Anak juga begitu. Sehingga salah satu cara tekniknya adalah anak kita beri tantangan, tetapi tantangannya itu dengan cara kita memberikan dukungan. Terus ini baru habis, pengantarnya ini baru habis. Terus ini pelajaran untuk kita semua. Kita semua tentu tahu yang namanya Kodak. Pirsa Kodak panjenengan? Apa Kodak itu? Film. Kita beli film Fuji tetap bilangnya Kodak. Karena sudah pegang trademark. Tapi sekarang kemana Kodak itu? Kemana Kodak itu? Dia pernah mengalami masa jaya di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Sekarang Kodak almarhum. Terus lagi. Panjenengan kok bisa membaca apa yang saya inginkan? Berarti beliau ini punya ilmu hikmah yang mampu meneropong meskipun tidak terkatakan. Ini habis selesai. Kalau ini belum habis belum selesai. Nokia. Kita semua punya dulu, kenal dengan baik Nokia. Tapi sekarang kemana Nokia itu? Dulu kalau kita punya HP, bukan Nokia, tidak berani naruh di atas meja kalau waktu rapat. Tidak berani. Karena kalau HP kita bukan Nokia, ditaruh di atas meja, meskipun peradaban kita sudah modern, tapi kita masih dikategorikan minal musta'afin fuqara wal masakin. Tapi kalau Nokia meskipun serinya seri lama, blok taruh di atas meja. Tapi sekarang kemana Nokia itu? Kemana Nokia itu? Selesai. Diganti dengan Oppo. HP Oppo. Itu. Artinya apa? Kuncinya tazkiyah sekarang itu sudah di puncak begini. Tetapi tidak menjamin yang sedang di puncak ini akan di puncak terus. Tidak menjamin. Sehingga para pengelola tazkiyah itu harus selalu beradaptasi. Apa yang sekarang sedang berubah, apa yang sekarang sedang berubah, dan ada terobosan-terobosan baru. Sehingga kalau itu dilakukan, maka akan terus begini. Naik terus. Oleh karena itu, mohon maaf dengan rasa sangat hormat, tidak boleh berpuas diri. Baik, alhamdulillah, tapi cari lagi. Hingga prinsipnya kan al-muhafadzatu al-qadimus sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Yang lama-lama yang masih baik pertahankan, cari yang baru
yang lebih baik. Tapi ini saya tidak berani menerapkan kaidah ini di urusan rumah tangga. Saya tidak berani. Saya tidak berani menerapkan al-muhafadzatu al qadimis sholih wal akhdu bil jadil aslah ini. Ustaz, saya tidak berani. Itu cukup biar Pak Imam aja yang ngambil kaidah itu untuk urusan yang lain. Saya sampai di urusan aja. Urusan non rumah tangga. Ya. Terus lagi. Ini sekadar karena ibu tadi itu mengkaitkan dengan Indonesia. Ya, ibu tadi dalam sambutannya mengkaitkan. Sekedar kami berbagi, Indonesia itu sopo sih? Indonesia itu sopo? Ternyata ya Allah, luar biasa. Indonesia yang dulunya itu kita sebut dengan Nusantara, itu 500 tahun, atau bukan 500, tahun 500, ini data ini, bagus. Data ini adalah data mulai Nabi Isa, sampai diperkirakan tahun 2030, zaman Nabi Isa dulu 0 tahun kan Nabi Isa, itu kawasan Nusantara ini, yaitu yang sekarang jadi ASEAN sebenarnya, ada Thailand, ada ini, sehingga tadi itu ada mahasiswa Thailand, bagus, tambah mahasiswa Filipina, tambah mahasiswa, itu akan mengembalikan konsep Nusantara. Itu sudah pegang perekonomian 20% saat itu. Terus dilanjutkan, kalau zaman Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya itu termasuk juga puncak kejayaan Indonesia. Dan mohon maaf, Rasulullah lahir di Arab sana, di Indonesia ada apa? Ada Sriwijaya. Jadi Rasulullah dilahirkan di Indonesia, ada namanya kerajaan Sriwijaya. Sudah ada peradaban. Dilanjutkan lagi oleh si Majapahit. Habis itu penjajahan masuk, habis. Diperkirakan tahun abad 21 ini Indonesia mulai bangkit lagi. Begitu ramalan atau perkiraan dari para analis begitu. 7 abad kita jaya, 7 yaitu abad ke-7 sampai 14 sampai 21 kita habis, abad 21 ini kita akan bangkit. Oleh karena itu tazkiyah punya peran menyiapkan generasi abad 21 pada saat kebangkitan Indonesia. Itu takdir ini. Ini bagian kita mungkin tidak tahu skenario apa Allah ini. Tidak tahu kita. Tapi Allah meletakkan panjenengan semua tek. Allah yang noto. Ngumpul jadi situ nang Malang seret dadi tazkiyah. Apa bacaan? Terus terang mohon maaf, bacaan saya apa? Bacaan saya ini adalah 1 unit vektor. Kalau kita bicara di matematika, 1 unit vektor, 1 vektor begini, nanti akan ada vektor yang lain, seret, akan vektor yang lain, vektornya si tazkiyah, vektornya al-hikmah, vektornya al-islah, vektornya apa saja itu, nanti akan membentuk konvergensi dan akan membentuk satu resultante yang luar biasa. Dari resultante itulah nanti akan merubah, menggerakkan Indonesia. Jadi panjenengan itu punya kontribusi 1 unit vektor yang akan memperbesar resultante dari vektor Indonesia itu. Terus lagi aja. Ini zaman sekarang seperti ini, semua orang terkonekted. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak punya grup WA, tidak ada. WA-nya pun juga tidak hanya satu, macam-macam. Ada WA asal-usul daerah, ada WA guru mata pelajaran sejenis, ada WA kepala sekolah, sampai WA mantan juga ada di situ semua. Komplit semuanya, ya. Itu. Oleh karena itu terus lagi aja, agak menceng ini sebenarnya urusan komputer ini. Di komputer saya tidak ada menceng-menceng, tidak ada apa-apa, perlu penyesuaian. Ya. Oleh karena itu kita sekarang ada penyakit baru yang namanya FOMO, fear of missing out. Ini penyakit baru, penyakit sosial ini baru muncul tahun 2004-an. Sehingga HP kita selalu nempel dengan diri kita. Selalu nempel. Tidur pun ditaruh di sebelahnya. Kalau dulu waktu bangun tidur yang kita sapa suami atau istri kita, sekarang tidak ada. Yang kita sapa adalah WA kita dulu. Dek dibuka. Karena kita
kena penyakit fear of missing out, itu ada ketakutan. Terus lagi teorinya Pak Maslow pun berubah. Kalau dulu Pak Maslow itu yang paling bawah urusan fisik, yang paling atas itu urusan aktualisasi diri, sekarang duduk itu. Kebutuhan dasar pertama baterai. Begitu HP entek baterai ini lobet pusing. Berubah sudah, zaman berubah. Begitu baterainya penuh gak ada sinyalnya pusing. Oleh karena itu, yang pertama kebutuhan juga sudah bergeser. Baterai, sinyal, terus baru yang lain-lain. Jadi hidup ini berubah. Itu. Loh, kalau hidup ini berubah, di dunia pendidikan tidak berubah, ya selesai juga. Urip kok berubah, kok tidak bisa berubah. Terus lagi aja. Yang jelas nanti panjenengan pelajari, masa depan itu lebih rumit dibanding masa kini. Ini dalil. Bukan dalil nakli. Dalil akli. Masa depan hampir pasti lebih rumit dengan masa sekarang. Karena kalau masa depan itu lebih mudah dari sekarang, itu ibaratnya kalau sekarang itu yang bisa menyelesaikan anak S1, tapi karena ke depan lebih mudah anak SMA. Karena ke depannya lagi lebih mudah lagi anak SMP. Karena depannya lagi lebih mudah lagi anak SD. Berikutnya lagi gak sekolah. Berarti ilmu tidak berkembang. Padahal ilmu terus berkembang. Karena apa? Karena kesulitan terus bertambah, maka ada tambahan ilmu baru. Dari situ pula lah, maka yang harus kita siapkan anak-anak didik kita memiliki yang saya sebut dengan higher order thinking, kemampuan berpikir order tinggi. Itu. Terus lagi aja. Saya lompatin aja. Terus saja. Saya kira kita semua sudah paham tentang perubahan revolusi industri 1, revolusi industri 2, dan sekarang kita masuk di 4. Ya, sekarang kita sudah masuk di revolusi industri keempat. Kalau revolusi industri pertama, kedua butuh ratusan tahun, maka di 4 itu butuh tidak sampai 10 tahun berubah. Terus lagi. Ini contohnya. Tahun 2000 sampai 2004 mulai search engine. Google, Yahoo sebentar lagi almarhum. Ya kan? Itu. Berubah ke model transaksional. Ada Amazon, ada eBay. Amazon perusahaan retail terbesar, tapi dia tidak punya warung, tidak punya toko. Berubah lagi yang social network. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan seterusnya. Sampai yang tahun 2011 sampai 2014 muncul yang namanya kolaboratif, sharing ekonomi. Yaitu apa? Ada Airbnb, perusahaan penyedia hotel, tapi dia tidak punya satupun hotel. Uber, perusahaan taksi, tapi dia tidak punya pun satupun taksi. Sehingga dari situ filosofinya berubah. Untuk bisa menikmati tidak harus memiliki. Ini ilmu ini. Airbnb itu perusahaan hotel, penyedia kamar, tapi dia tidak punya hotel. Uber itu perusahaan taksi terbesar, dia tidak punya satupun taksi. Jadi filosofinya sekarang bergeser. Untuk menikmati tidak harus memiliki, kecuali urusan keluarga aja. Yang lain boleh. Ada ilahnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di IoT, Internet of Things, yang sebentar lagi akan kita masuk Internet for Everything. Kita baru Internet of Things sekarang, sebentar lagi Internet for Everything. Terus lagi. Lah, yang rumit itu ini. Karena terjadi konvergensi, maka produk teknologi sekarang itu luar biasa dahsyatnya, termasuk negatif positifnya. Salah satu diantaranya AI, Artificial Intelligence, artificial buatan. Ini berkembangnya luar biasa. Panjenengan yang punya kemampuan berpikir bagus, S1, S2 atau S3, main catur dengan komputer belum tentu menang. Karena artificial intelligence di situ sudah bagus. Lah yang repot itu nanti kalau artificial intelligence berkolaborasi dengan yang namanya robotik, berkolaborasi dengan biomaterial, maka nanti akan ada robot yang persis manusia. Bahkan kecerdasannya jauh lebih dahsyat
robot itu dibanding manusia yang tidak cerdas. Ya, itu. Terus lagi aja. Ini filosofinya juga berubah. Kalau dulu untuk besar kapasitasnya harus besar secara fisik. IBM pertama kali mengeluarkan yang namanya memori itu 5 MB, besarnya 1 truk. Tahun 2005 ya, itu sudah 120 MB, 1 jempol begini. 2014 sudah berubah lagi, meskipun besarnya sama 1 jempol begini, tapi sudah 120 giga. 128 giga. 2017 kemarin sudah keluar tera. Sebentar lagi keluar apa lagi? Harganya sama-sama 100 ribuan nih, nggak sampai. Sehingga kalau saya kehilangan flash disk yang baru, saya tenang. Karena saya bisa beli lagi. 100 ribu dapat. Tapi kalau saya kehilangan flash disk yang sudah saya pakai, yang di dalam ada isinya, 1 juta, 10 juta pun tidak kebeli. Artinya apa? Ada filosofi yang bergeser dari tampilan fisik ke konten. Yang penting itu bukan tampilan fisiknya, tapi justru isi dari yang ada di fisik itu. Kalau panjenengan naik mobil kijang atau kita naik mobil kijang, belum tentu ada yang begini, belum tentu ada polisi yang ngawal. Tapi kalau di dalam mobil kijang itu presiden akan dikawal, tergantung isinya. Itu orientasi kita geser. Substansi itu sekarang menjadi jauh lebih dahsyat dibanding dengan performance fisik, karena performance fisik semakin murah. Itu. Terus lagi, ini yang untuk dikomunikasi. Kita kenal generasi 1, generasi 2, 3G, 4G dan 5G. 3G untuk membedakan 3G, 4G dan 5G itu kalau kita ngedownload, taruhlah di sini ada ngedownload film Guardian of Galaxies. Panjenengan ngedownloadnya pakai 3G, maka itu 26 jam baru selesai download itu. Tapi kalau panjenengan pakai 4G, 6 menit selesai. Tapi kalau sebentar lagi akan keluar generasi kelima 5G, itu akan cukup 0,4 selesai. 4 detik. Dahsyat betul ini. Ini sebentar lagi keluar, sekarang sedang uji coba. Begitu ini keluar, yang generasi kelima, teknologi akan berubah drastis lagi. Terus lagi. Salah satunya ini, mobil tanpa awak, tanpa supir. Bisa dibayangkan kalau mobil tanpa supir, piro supir sing nganggur. Pesawat tanpa supir, tanpa pilot. Sekolahan gak ada guru. Rumah sakit gak ada dokter. Dan seterusnya, bisa jadi begitu. Hotel gak ada resepsionis. Guru bagian apa? Bukan guru tidak penting, guru perannya akan bergeser. Yang tadinya guru itu ngasih PR, ini PR anak-anak. Anak-anak jawabannya sekarang jauh lebih dahsyat dibanding dengan jawaban gurunya. Saya jamin. Karena anak-anak bisa mendapatkan sumber dari berbagai macam sumber, dan itu lebih hebat daripada jawaban. Jadi guru perannya tetap penting, tetapi harus bergeser, terutama dalam pembentukan karakter. Terus lagi, ini oke lah robot nano. Terus lagi, ini kalau robot yang kita kembangkan seperti di atas aman, tidak punya dampak sosial. Tapi kalau robot yang dikembangkan seperti di bawah, ini yang jak geger. Jadi ini robot, yang perempuannya itu robot. Padahal kayak gak percaya, loh kok ayu deh dimana aku. Itu robot. Sehingga dikhawatirkan oleh para ahli sosial dan seterusnya. Ke depan akan ada pergeseran perilaku sosial. Orang akan lebih senang menikah dengan robot. Akan terjadi, dan sekarang sudah mulai itu. Penyakit itu sudah mulai. Karena apa? Dia ngitungnya, kalau saya menikah dengan robot, dia tidak demanding. Kalau dengan sekarang ini demanding betul. Saya baru dapat honor begitu,
sudah minta. Saya dengar dapat bonus Pak ya. Tolong di situ tadi ada obral, Yves Saint Laurent, Hermes, Christian Dior, ya, Chanel dan seterusnya. Robot nggak akan minta begitu. Kalau kita pulang malam-malam dari Tazkiyah, jam 11 malam gitu, tekon dia Mas, sampai kok jam 11 malam tekon. Baru pulang dari Tazkiyah, pakai pidato dulu. Tapi kalau robot, enggak. Begitu robot mau marah, baterainya ambil, selesai. Gitu. Jadi ini yang punya, yang artinya saya hanya kasih warning, akan ada perubahan perilaku sosial. Akan ada. Tazkiyah harus mengantisipasi gini-gini ini, pendekatannya juga pendekatan teknologi. Terus lagi aja, ini karakteristik ini. Lantas apa yang harus kita siapkan? Terus lagi aja. Terus. Ini. Saya nitip kalau Tazkiyah sekarang ini SMP sama SMA, maka tolong betul. Garap yang ini. Anak-anak PAUD. Tazkiyah punya PAUD. Karena 90% pembentukan di sini itu 5 tahun. Insya Allah. Jadi sang ibu mengantarkan SMP sekaligus nitipkan yang PAUD-nya sekalian. Sehingga ibunya bebas. Sekalian tak titipno iki sing arek cilik. Anakku sing cilik dhewe ya. Iki sing rodok gede. Sing gede maneh. Ya kan? SMP, SMA, komplit spektrumnya. Sehingga orang bisnis itu seluruh bisnis prosesnya kena semua. Mulai PAUD-nya digarap dhewe sampai ke SMA-nya juga digarap dhewe, perguruan tinggi suatu saat nanti. Terus lagi aja. Ini saya ambil dari Harvard. Nanti panjenengan pelajari untuk memperkuat tesis tadi itu. Terus lagi aja. Ini juga begitu, saya ambil dari Harvard. Nanti pelajari. Terus, nah sekali lagi saya nitip yang ini. Ini diskursus tentang paradigma. Kesempurnaan itu ada di dan, bukan di atau. Kan sering kita itu mendengar Indonesia agak butuh wong pinter, Indonesia butuh wong jujur. Panjenengan setuju? Panjenengan setuju Indonesia agak butuh wong pinter, Indonesia butuh wong jujur? Saya yang paling tidak setuju. Karena kalau Indonesia diisi wong jujur dok, gak pinter, tambah gampang bujukane. Mau jadi apa ini? Mereka itu pakai dan. Yo pinter, yo jujur. Dan. Sehingga saya selalu menyampaikan ini keutuhan domain, attitude, skill, dan knowledge itu. Logika, etika, dan estetika. Hidup itu kalau hanya mengandalkan logika, kebenaran, selesai. Kelemahan kita itu biasanya hanya berpegang pada kebenaran, padahal enggak, urip iku ono kebenaran, ono kebaikan, ono keindahan. Saya sering goda kalau panjenengan masih punya buku nikah. Coba nanti pulang panjenengan buka. Di sampul halaman depan, plek begitu, di situ ada tulisan bahasa Arab satu-satunya. Bunyinya apa? Sudah nikah panjenengan? Sudah lali kan buka. Ya. Mesti di situ yang masih bertahan wa asyiruna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu, suamimu dengan baik, bukan dengan benar. Karena kalau dengan benar bubar. Itu. Terus lagi aja. Nah ini Pak Imam. Ini yang dulu kita jadikan konsep di K13. Esensinya di sini. Yaitu sebenarnya turunan dari konsep tilawah, tazkiyah, ta'lim. Itu adalah doanya yang atas, doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, baru dijawab oleh Allah 2500 tahun berikutnya. Yang di bawah itu cuman susunannya aja yang dibalik. Ini yang mengilhami K13 itu ini, dengan menggunakan konsep dan, bukan menggunakan konsep atau. Ya, terus ternyata apa? Ternyata OECD yang sering kita bangga-banggakan itu tahun 2016 dia pakai ini, knowledge, skill, attitude, sama dengan konsep yang kita buat. Sama.
Terus lagi, OECD tahun 2018 Januari laporannya juga sama. Jadi jelek-jelek kita ini sebenarnya bisa mikir juga. Padahal kita nyusun K13 itu 2011. Kita pikir itu ketemu itu. Ya, terus lagi. Ini saya mohon maaf bisa berbeda pendapat dengan panjenengan. Awalnya tahun 2010 waktu di Kemdikbud kami menggelontorkan pemikiran tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Sambutannya bagus sekali. Tapi setelah kami pikir-pikir, apa iya? Karena karakter satu sumbu. Ada sumbu yang lain, yaitu sumbu skill dan sumbu knowledge. Sehingga kami menggunakan kalau di pendekatan panjenengan holistik. Ya, istilah panjenengan pakai holistik. Yaitu apa? Yo karakter, yo knowledge, yo skill, kabeh. Itu semuanya. Gitu. Sehingga kalau ada yang sekarang masih mengandalkan pendidikan karakter telat. Gak usum. Tapi ketiganya ya karakter, ya knowledge, ya skill bareng. Yo suge, yo pinter, yo ayu, yo apik. Suge pol, pinter pol, ayu pol, gak apik bubar. Tapi sebaliknya suge pol, ayu pol, pinter pol, apik pol, gak gelem yo bubar. Itu jadi semuanya pakai dan, jangan pakai atau. Ya, terus lagi. Nah ini yang pola pikirnya atau pembentukannya kalau saya pinjam Bloom yang high order thinking, yang atas. Jadi kalau sekedar ingat, hafal rumus, faham rumus, isok nerapno enteng. Bukan itu sekarang. Tazkiyah harus naik ke atas, yaitu apa? Mampu menganalisis, mampu mengevaluasi dan mampu mengcreate. Terus ini contoh pemikiran order rendah. Kalau ditanya berapa akar X12 dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, gampang. Hafal rumusnya. X12 sama min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A piro, B ini piro, C ini piro, lebono ketemu. Itu low order thinking. Kemampuan berpikir order rendah. Tapi harus terus lagi. Yang tadi itu terus lagi. Terus lagi aja. Saya lompatin aja terus aja. Kok macet? Terus, Mas. Terus ini sekedar contoh bahwa hak sukses itu hak semua orang. Tidak pandang bulu latar belakang sosial ekonomi. Semua orang bisa sukses. Saya yakin para ustadzanya, para guru ini. Saya yakin, saya punya keyakinan betul. Panjenengan tidak semuanya berasal dari keluarga kaya. Saya yakin betul. Karena kelihatan betul wajahnya. Saya yakin berani taruhan tanda petik. Saya tahu orang ini sugih mulai cilik apa belakangan, saya tahu. Ibu-ibu juga saya tahu, ini sugih mulai cilik apa sugih belakangan, saya tahu. Itu. Saya dikaruniai kemampuan baca itu. Saya baca dari wajah, saya baca dari tangan, dan saya baca dari kakinya. Itu aja. Cukup di tempatnya. Ini ya. Terus lagi, ini si Raini, dia sekarang sudah melanjutkan S3 di Birmingham, ya. Terus lagi aja. Ini anak ITB mahasiswa terbaik, lulusan terbaik. Ya, ini anak miskin juga. Ini anaknya. Sekarang kapan itu dia lagi di Groningen, sekarang di Harvard University ngambil S3-nya. Terus saya nitip yang terakhir ini. Pelajari betul peristiwa sejarah penaklukan Bizantium, Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Konstantinopel itu kerajaan yang sudah sangat lama, 600 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa. Baru bisa ditaklukkan 1453. Oleh siapa? Oleh orang yang tadinya tidak dikenal. Salahuddin Al-Ayyubi tidak berhasil. Sultan Mehmed I tidak berhasil. Baru kena anaknya. Terus Mas, itu daerah kekuasaannya. Ya. Di daerah Eropa dia 600 tahunan,
di daerah Asia dia 1100 tahunan. Lama sekali di kerajaan ini. Terus, lah ini, nitip saya, tazkiyah untuk sama-sama belajar ini. Yang namanya Istanbul itu dikelilingi oleh benteng-benteng yang luar biasa. Ya. Itu keliling benteng semua itu. Sehingga karena di sana dikelilingi benteng, maka pasukannya tidak harus dijaga banyak-banyak di sana. Ditarik ke sebelah sana. Dan di situ ada Golden Horn yang dikasih rantai itu. Itu Golden Horn. Karena di situ dikasih rantai, maka tidak akan ada kapal yang lewat situ. Karena tidak ada kapal yang lewat situ, berarti tidak akan ada serbuan dari situ. Karena tidak ada serbuan dari situ, maka tidak perlu dijaga banyak-banyak. Oleh karena itu, beberapa kali peperangan tidak pernah berhasil pada saat nyerbu lewat sana. Baru kena yang namanya Sultan Mehmed II. Berarti ayahnya Sultan Mehmed I. Kalau itu tidak usah mikir itu. Kalau anaknya Sultan Mehmed II pasti ayahnya Sultan Mehmed I. Nah, itu. Atau El-Fatih punya pikiran yang berbeda dari yang dulu-dulu. Apa itu? Kapalnya dia naikin di perbukitan itu, ya, naikin di perbukitan itu, baru dicemplungkan di Golden Horn, baru dia serbu di situ, jebol. Yang namanya Bizantium, Konstantinopel, jadilah Istanbul. Sehingga apa? Sehingga pesan saya, cari cara lain, inovasi, out of the box. Insya Allah kalau itu panjenengan dapat cara lain itu, apa yang digagas oleh kawan-kawan kita yang selama ini belum berhasil dengan baik, kena tangan panjenengan dengan berkat rahmat Allah, jadi itu. Tazkiyah itu akan menjadi the best one in the world. Itu. Terus ini orangnya, ya, terus lagi aja, terus lagi. Ini tip sukses. Saya lompatin aja ini. Saya lompatin, terus lagi, saya lompatin. Ah, ini titik ini. Saya kepingin nitip berbagi ke panjenengan semua, tolong nitip betul saya. Kalau mau mengantarkan anak ini sukses, tolong salah satu yang pertama kali adalah birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Gemar bersedekah, tiada hari tanpa. Mbok sak repis, mbok 5 repis, mbok 10.000 dan seterusnya. Pokoknya bendino sedekah. Guru meskipun belum dibayar sedekah. Itu. Ya. Pekerja keras dan tolong sholat malam sama sholawat. Sholawat. Terus lagi. Ini kenang-kenangan saya. Mohon izin saya tampilkan gambar saya. Indah betul bisa mendampingi orang tua itu, apalagi sampai pada akhir hayat, plek begitu, ya Allah. Ini pengalaman saya yang luar biasa. Saya mendampingi pada saat akhir-akhir, adik-adik saya kumpulin semua, ngaji semua. Begitu khatam, saya membaca doa khatmil Quran, selesai. Saya selesai, ibu saya selesai, mas saya selesai. Alhamdulillah. Mereka itu putarkan terakhir. Terus lagi ditampilkan aja gambarnya dulu sampai habis. Oke. Lembutku karena kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu di dalam nadiku. 9 bulan ku
kasihmu ibu di dalam hatiku kini menanggung rindu. Engkau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. Indah bercanda oh denganmu ibu, di dalam hatiku kini selalu merindu. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa oh di setiap waktu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu, mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Ibu, ibu, ibu. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga lembutku kenang kasihmu ibu. Jadi izin saya nitip betul ke anak-anak kita, siswi-siswi kita, nitip satu ini saya, bakti sama orang tua. Dan kalau kita sekarang masih dikurennya seorang ibu, tolong nanti pulang atau pada saat ketemu, pegang pundaknya sang ibu ini, berhadapan-hadapan dengan panjenengan, pandang dengan menggunakan mata hati, jangan menggunakan mata biasa, mata hati. Sebut nama sang ibu. Kalau kita masih belum bisa neteskan air mata, berarti kita masih punya tabir. Oleh itu, kunci sukses itu sekali lagi, salah satu di antaranya adalah birrul walidain. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.